Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu. Atas nama Rektor, saya memimpin sidang senat terbuka untuk ujian promosi doktor atas nama Promovendu sebagai berikut. Nama Catur Wahyudi, tempat tanggal lahir Magetan 23 Januari 1965. Pekerjaan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang. Pendidikan Sarjana Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang 1988. Magister Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia 1993 dan program doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Venus akan mempertahankan disertasi berjudul Gerakan Civil Society pada Komunitas Islam Marginal Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka untuk promosi doktor saya buka. Pertama-tama kepada Dewan Penguji yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran berkaitan dengan hasil penelitian disertasi kami yang berjudul Gerakan Civil Society pada Komunitas Islam Marginal. Judul ini kami ambil setelah melihat beberapa fenomena beberapa tahun terakhir di mana realitas yang terjadi bahwa eksistensi komunitas Islam Marginal di Indonesia khususnya, yang kebetulan saya melihat yang paling sangat signifikan untuk dikaji yaitu Jemaat Ahmadiyah, menggambarkan satu situasi yang secara relatif kuat terjadi penekanan-penekanan. Ada itunya, ada slide-nya, coba pakai slide supaya waktunya lebih efisien. Maka di dalam disertasi ini terdapat kesimpulan besar yang ingin saya sampaikan. Disertasi ini menghasilkan kesimpulan bahwa eksistensi gerakan civil society pada komunitas Islam marginal lebih ditentukan oleh nilai dan budaya civility ketimbang tekanan-tekanan yang memarginalkannya. Bahkan eksistensinya dapat menyajikan respon kontra terhadap negara kendati pun dalam subordinasi negara. Perbedaan dan persamaan pemikiran. Kesimpulan disertasi ini berbeda dengan pemikiran Greg Barton dan Zaharia Abuza yang menyatakan bahwa pertumbuhan civil society sebagai wujud sentimen masyarakat yang menguat akibat ketertekanan. Kesimpulan yang ada justru mendukung pemikiran John Finney yang juga dinyatakan oleh Azumardi Azra bahwa pertumbuhan civil society tidak dapat dibangun atas dasar kekuatan negara, melainkan pemerintahan yang lebih bernilai demokratis. Kesimpulan ini menguatkan perspektif pemikiran civil society sebagai subordinasi negara atau sering disebut dengan negara sentrisme. Dalam pemikiran Islam, konsep ini dibangun oleh seperti Al-Mawardi di dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, kemudian juga Al-Ghazali, Ibnu At-Taimiyah, Abu Nimr, dan Azab Tamimi. Juga mendukung pemikiran Iwan Gardono yang menggabungkan konsep civil society dalam aspek budaya dan sekaligus politik. Sumber pembuktian dari disertasi ini berbasis pada sumber primer dinamika gerakan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau sering dikenal dengan Ahmadiyah Qadiani sejak kelahirannya tahun 1925 hingga masa pemerintahan reformasi, yang juga ditunjang oleh data-data hasil wawancara mendalam dengan key informant representasi aktivis JAI di pengurus pusat maupun cabang. Data sekunder yang relevan serta dokumen hasil dialogis para pihak-pihak yang pro maupun kontra terkait dengan persoalan JAI. Kajian ini dikembangkan dalam perspektif sosiologi agama dengan pendekatan fenomenologis. Beberapa fakta empirik yang dihasilkan dari kajian ini, yang pertama, Jemaat Ahmadiyah Indonesia identik dengan global civil society, memberikan pengkayaan budaya civil society berbasis kepribadian Ahmadi. Di antaranya adalah Al-Adab Al-Ilahi, sebuah sikap yang berorientasi juga terhadap
Allah Subhanahu wa taala yang diinspirasikan dari 10 syarat baiat menjadi anggota JAI. Kemudian yang kedua, adanya orientasi dan motif kejuangan bernilai transendental serta adanya peranata mubahalah manakala berhakim kepada Tuhan terhadap berbagai hal terjadi perbedaan paham atau keyakinan. Yang kedua, interaksi civil society Jemaah Ahmadiyah Indonesia mencerminkan subordinasi negara didukung oleh institusi otoritas keagamaan yaitu Islam dan kelompok Islam mainstream. Faktanya eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan gerakannya hingga saat ini masih fungsional. Bahkan beberapa respon Jemaah Ahmadiyah Indonesia menunjukkan perlawanan tanda kutip kendati pun tidak secara terbuka. Yang ketiga, dalam kasus JAI atau Jemaah Ahmadiyah Indonesia, pola relasional civil society-nya menunjukkan model interaksional dikotomis akibat dari bias mayoritas dalam keputusan pemerintah. Model interaksional inklusif di dalam disertasi ini perlu dipertimbangkan sebagai pola relasional civil society di Indonesia. Ada yang ironis di dalam masa reformasi kita ketika penghargaan terhadap pluralisme, ya, HAM dan seterusnya itu justru disitulah tuntutan untuk pembubaran JAI itu begitu marak. Bagaimana saudara menjelaskan ini? Ini yang saya sebut bahwa realitas demokrasi tidak serta-merta membawa sebuah values atau moralitas demokrasi itu sendiri. Sehingga implikasinya justru realitas demokrasi yang berimplikasi pada maraknya transparansi, keterbukaan, serba rupa justru menimbulkan penekanan-penekanan terhadap sisi lain. Nah, apalagi ini yang terjadi terhadap komunitas marginal. Sehingga walaupun fakta Indonesia telah mengalami reformasi menuju demokrasi itu, menurut hemat saya, dari sisi values dan moral memang belum cukup kuat untuk memberikan sebuah kekuatan, sebuah terbangunnya civil society atau masyarakat madani yang lebih masif. Saya kira demikian. Terima kasih Profesor Susanto Suhdi. Selanjutnya Profesor Zulkifli, maksimal 10 menit. Terima kasih Saudara Catur. Soal dinamikanya, saya menduga ada strategi-strategi yang digunakan, ya. Kalau Anda misalnya mengutip Parsons, ada misalnya strategi adaptasi. Apakah itu terjadi pada komunitas ini? Jika saya menggunakan konsep pemikiran yang disampaikan oleh Parsons, sangat memungkinkan untuk menjelaskan konteks ini karena realitas yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah begitu adanya tekanan-tekanan yang muncul terhadapnya, tentu proses adaptasi itu terjadi. Misalnya di dalam penjelasan yang ada di bab 3 dan 4 bahwa dinamika tekanan yang muncul, mereka menyikapinya dengan merubah pola dakwah yang dulu bisa terang-terangan secara terbuka, maka begitu yang terjadi dengan kondisi yang makin kuat tekanan itu, maka dilakukan pendekatan dakwahnya dengan menguatkan basis rumah tangga di kalangan Jemaah Ahmadiyah itu. Dan faktanya jumlah yang berbaik juga meningkat. Itu yang kemudian adaptasi yang bisa dilihat. Peserta pelatihan jurnalis BEAT di Jalsah Manislor sesudah memahami kenapa harus BEAT kepada Imam Mahdi sebelum menyatakan diri sebagai Muslim, pelajar SMA ini menandatangani surat BEAT. Di sisi lain juga menggunakan satu media-media yang secara internal dia gunakan untuk menguatkan bagaimana kekuatan soliditas di antara mereka. Misalnya ada Majelis Ansarullah yang muncul di beberapa masjid Ahmadiyah di Kebayoran misalnya. Itu menunjukkan bagaimana proses adaptasi yang dia lakukan dan menjadi pilihan untuk melihat merespon realitas tekanan-tekanan yang muncul. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong. Bagaimana dinamika hubungan antara sekte misalnya dengan yang mainstream, seperti apa hubungan itu? Saya melihatnya sebenarnya dalam konteks ini lebih pada komunitas ya, bukan sekte.
Dan komunitas itu adalah lingkup yang cenderung eksklusif, ya. Jumlahnya tidak banyak, tapi militansinya cukup kuat. Sehingga kalau dilihat dalam kaitannya dengan interaksi komunitas kelompok yang mainstream atau yang saya lihat dengan konteks pemahaman Islam pada umumnya, maka perbedaan itu sangat wajar, sangat terjadi dan signifikan yang terlihat dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Sehingga apa yang kita lihat dari dinamika yang muncul, kekuatan komunitas Islam yang lebih besar dan memberikan satu pandangan umum dalam kasus ini misalnya ya Nabi terakhir itu ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisi lain Ahmadiyah menyajikan ada Nabi baru setelah Muhammad yang dia sebut dengan Nabi yang tidak membawa syariat atau tidak membawa risalah, tapi meneruskan misi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang saya sebut kemudian menjadi komunitas yang kecil, sehingga interaksinya menjadi nampak konflik sekali antara komunitas yang mainstream tadi dengan komunitas yang lebih kecil atau komunitas marginal saya sebut. It is part of Islam. And leaders of Ahmadiyya say they would never consider calling themselves anything but Muslims, despite their differences. I talked with Ahmadiyya Vice President Mirajuddin Sahib in Jakarta, beginning with if he has fear for his physical safety. We and other news companies have reported that Ahmadiyya believes that your founder, Mirza Ghulam Ahmad, is the last prophet of Islam, not Muhammad, and that's why other Muslims are angry. Is that correct? And if not, what belief differs from mainstream Islam that angers other Muslims so much? Sebenarnya kami tidak berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan. Actually, we have no different belief or faith than common Muslims. It's the same. What you just said is not true. We still believe that the last prophet was Muhammad. The last means the last one who created doctrine, Sharia law, and religion. Jadi pendiri Ahmadiyya itu. But we also believe that the arrival of the Isa prophet was also due to Muhammad. This is what we believe. So the founder of Ahmadiyya is treated as being sent by Prophet Muhammad. That's all. And we believe he already has come in the shape of a man whose name is Mirza Ghulam Ahmad. He is a kind of worshipper who didn't bring new Sharia law. That's all. His coming is also fulfillment. Dihabar-baikkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. The violence in Chikusek on February 6th. 3 Ahmadis were brutally killed. Who were they? Mereka itu dibunuh oleh masyarakat yang tidak. They were killed by people who don't understand Ahmadiyya. It was a misunderstanding. Yes, the followers of Ahmadiyya who have families, wives, and children. They had made efforts to find a peaceful way. They didn't know that they would be attacked by such a crowd. Mereka tidak tahu akan diserang begitu banyak. Ahmadiyah sama dengan NU, tidak sesat. Masalah utama Ahmadiyah adalah tuduhan MUI yang mengatakan akidah Ahmadiyah sesat di luar Islam. Cap sesat inilah pangkal masalah dari semua kekerasan yang Ahmadiyah alami. Pembakaran masjid, penggusuran markas Parung, sampai dengan pembunuhan. Sampai saat ini, hukum dan hak asasi manusia tidak mampu menyelesaikan masalah akidah. 31 Januari 1992, Ahmadiyah berhasil memenangkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Langkat yang memakan waktu hampir 1 tahun. PT UN Medan batalkan SK Muspika Tanjung Pura soal pelarangan ajaran Ahmadiyah Qadian. Pengurus jemaat dan pengacara Nasbun SH berhasil memenangkan perkara. Hakim membatalkan surat keputusan bersama camat, Kapolres, dan Ramil yang melarang Ahmadiyah. Apakah dengan keputusan Hakim 1991 Ahmadiyah di Indonesia menjadi aman? Apakah sesudah diangkat oleh Kompas, koran yang paling berpengaruh di Indonesia, dalam headline-nya tentang isu Ahmadiyah yang disorot secara tajam oleh Badan Hak Asasi Manusia Internasional,
dan diangkat oleh Wakil Presiden Budiono dalam acara peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2012. Apakah masalah Ahmadiyah akan selesai? Ternyata penentangan terus terjadi di seluruh Indonesia. Anggap semua ini ruang perkuliahan yang fokus diskusinya adalah konsep kenabian tentang Ahmadiyah. Ya, tadi berbicara konsep kenabian ditanyakan kepada Eki. Sehingga saya pengen menanyakan komentar dari Pak Hambali, dari Pak Jen. Udah, kita kadang-kadang karena di sini ada Ahmadiyah, kadang kita mau ngomong kayak gini takut salah, gak enak. Udah seakan-akan kita di ruang perkuliahan nggak ada Ahmadi. Bagaimana Pak Hambali dan Pak Jen mengomentari tentang konsep kenabian di Ahmadiyah? Yang terakhir ya, Anda menyebut dalam penelitian itu Anda non emosional ya dalam pendekatan Anda. Apa yang Anda maksud non emosional? Ya, pertama saya tidak terlibat secara emosi saya dengan melihat belas kasihan terhadap kondisi jemaat Ahmadiyah ya, yang demikian tertekan dengan begitu banyak kasus yang terjadi dan menghimpitnya dan bahkan beberapa korban terjadi. Sehingga saya mencoba lebih objektif, lebih menggunakan pemikiran-pemikiran saya sehingga dengan mengambil sejumlah data pembanding baik dari sumber data pemerintah, hasil riset pemerintah, dan kemudian hasil dialog yang difasilitasi oleh pemerintah terkait dengan persoalan Ahmadiyah yang kebetulan dalam banyak dialog itu adalah tidak dihadiri oleh Ahmadiyah, sehingga hasil dari semuanya itu membawa posisi disertasi ini cukup objektif untuk tidak melibatkan emosional saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Zulkifli. Selanjutnya Profesor Muhammad Bambang Pranowo. Masih pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara Catur Wahyudi yang telah berhasil menulis disertasi ini sehingga kemudian layak disajikan dalam ujian bermusi ini. Anda selalu menekankan tentang sifat atau gerak civil society dari jemaat Ahmadiyah ini, yang kemudian salah satu ciri civil society itu mestinya adalah sikap inklusif ya, inklusif. Anda juga mengutip bagaimana Cak Nur juga mengembangkan hal itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin jamaah Ahmadiyah itu bisa bersikap inklusif? Iya, sedangkan dia mestinya menyendiri, sholat tidak bisa berjamaah atau makmum pada orang yang non muslim, yang non Ahmadi dan sebagainya. Nah, sehingga itu bertentangan dengan civil society sendiri, karena dia sebenarnya bukan inklusif tapi eksklusif sekali, nikah hanya sesama mereka dan sebagainya. Gimana penjelasannya? Dalam disertasi ini justru itu menjadi bagian yang saya rekomendasikan, karena melihat realitas dari objek studi saya terhadap jemaah Ahmadiyah di satu sisi, dan realitas kelompok Islam mainstream tadi di sisi yang lain. Sehingga kalau kita lihat memang tradisi inklusif ini ternyata terjadi di banyak pihak. Kita ambil contoh di Muhammadiyah pun juga hal yang sama terjadi sebenarnya. Dia juga sulit untuk bermakmum dengan kelompok yang lain. Walaupun fenomena itu di beberapa lokasi sudah mengalami realitas yang sedikit berbeda begitu. Menurut hemat saya, konteks-konteks yang semacam itu bisa jadi menjadi sebuah kewajaran. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masa. Seperti halnya kalau kita menikahkan dengan anak kita terhadap aliran yang lain, ini hal yang sama terjadi di banyak aliran. Nah, konsep inklusif yang saya kira akan menjadi bagian terpenting di sini adalah bagaimana wujud toleransi terhadap realitas-realitas itu,
itu justru menggambarkan sebuah karakter inklusif yang lebih kondusif ketimbang orang dipaksa untuk kemudian bersolat berjamaah dengan cara yang bebas atau menikahlah dengan aliran-aliran apapun dengan cara yang bebas. Ini yang saya lihat dari sisi values itu akan lebih berharga konteks inklusivitas bila dilihat dari karakter-karakter tindakan atau perilaku yang akomodatif. Yang saya rasakan selama proses melakukan penelitian itu, saya sholat bersama mereka relatif tidak ada masalah. Memang selama saya berinteraksi belum pernah saya jadi imamnya Jemaah Ahmadiyah. Tapi realitas ini saya alami, mulai bagaimana azan yang sama, syahadat yang sama, sholat yang sama, khutbah Jumat yang sama. Ini saya kira potensi yang sangat mungkin untuk menjadikan values inklusif tadi sangat dimungkinkan untuk bisa direalisasikan dalam konteks tadi. Terima kasih. Nah, itulah bedanya sebetulnya ya. Jadi Anda mengatakan inklusif tapi kenyataannya seperti itu. Itu beda dengan misalnya kasus Muhammadiyah maupun NU. Muhammadiyah itu perorangan. Di Jakarta ini orang masih mencatat bagaimana misalnya kalau Buya Hamka itu ke tempat Kiai Abdul Syafi'i di Bali Matraman, beliau ngimamin maka kemudian beliau baca kunut. Sebaliknya kalau Kiai Abdul Syafi'i diundang ke Azhar, dia kemudian tanpa kunut. Jadi tidak menjadi doktrin yang mati, tapi di Ahmadiyah itu memang doktrin. Itulah yang salah satu menjadi masalah sebetulnya. Nah ini nanti berkaitan dengan apa yang Anda kutip di sini tentang Baiat Ahmadiyah dan yang sebetulnya kan itu isinya santun sekali. Nah sekarang apa jawabannya? Kenapa kok itu kemudian tidak berkembang di mestinya kan itu betul-betul mencerminkan Islam yang rahmatan alamin seperti yang Anda tulis di sini. Tapi kenapa itu tidak mendapat sambutan yang cukup memadai di Indonesia ini? Ya. Saya melihat proses inklusif itu akan merupakan sebuah proses ya. Bisa jadi saat ini dari hasil pengamatan saya belum mewujud apa-apa yang menjadi harapan yang tadi direkomendasikan. Tapi setidaknya beberapa hal yang mengalami perubahan misalnya dalam berinteraksi dengan komunitas lain, kemudian dalam beberapa pernikahan yang terjadi di antara komunitas Ahmadiyah dengan komunitas yang lain, itu juga menjadi bagian yang secara pelan-pelan juga memungkinkan terjadi. Dan saya ingin menyampaikan pendapat bahwa menyangkut keyakinan memang tidak sedemikian mudah ya menuju inklusivitas seperti yang diharapkan tadi. Tidak serta-merta orang menjadi mudah seperti yang dicontohkan oleh Buya Hamka dengan Hasyim Asy'ari misalnya. Dan saya melihat potensial kedua tokoh itu pasti dalam kerangka melakukan edukasi terhadap umatnya. Itu yang terpenting. Tapi melakukan edukasi ini hasilnya tentu seperti kita lihat apakah demikian efektif tentu akan membutuhkan waktu yang panjang. Itu apa saran Anda di satu pihak pemerintah dan didukung oleh mainstream gitu ya. Itu kemudian mendukung PBM yang pada prakteknya seperti itu. Kemudian bagaimana di pihak lain Ahmadiyah ini secara konstitusi juga harus dilindungi karena itu memang secara konstitusional orang boleh berkepercayaan dan menjalankan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Saran konkret Anda kepada misalnya Kementerian Agama apa? Pertama, menyangkut interaksi sosialnya terhadap realitas Islam mainstream satu sisi dan Ahmadiyah di sisi lain. Saya memberikan sebuah rekomendasi bahwa pendekatan-pendekatan akomodatif dan memberikan toleransi atas nama hak asasi semesta itu adalah bagian yang mutlak yang harus dianut oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut soal keyakinan. Soal keyakinan ini hal yang lebih sulit sebenarnya. Namun dari beberapa kasus yang saya lihat terhadap dinamika pertentangan keyakinan itu, selalu saja konsep yang ditawarkan adalah mubahalah. Mubahalah ini menurut hemat saya perlu saya rekomendasikan pada ahli fikih.
agar kemudian para fuqaha itu menghasilkan sebuah kesepakatan. Ini loh standar-standar instrumen-instrumen kalau kita melakukan mubahalah. Sepanjang kemudian itu menyangkut makhluk manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menurut hemat saya mubahalah ini sangat patut untuk diterapkan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Segala urusan yang berkaitan dengan ketidakbenaran atas keyakinan itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut saya penting, dan kalau tradisi ini menjadi ada, ini akan bisa menggantikan sumpah pocong yang menurut saya dasarnya juga tidak jelas. Saya kira demikian, Prof. Iya, mubahalah kan pernah dilaksanakan oleh saudara Ahmad Haryadi. Betul. Yang mantan Ahmadi Qadian dan kemudian menjadi Islam seperti kita. Nah itu ternyata Ahmad Haryadi sampai sekarang sehat-sehat bugar, nggak ada apa-apa. Nah itu gimana itu? Soal kebenaran bisa jadi sama-sama benar atau kandungan nilainya sama-sama. Nah, jadi kalau tidak ada yang menyatakan bahwa fakta ini ternyata ini lebih benar dari yang itu lebih benar dari yang ini. Sehingga Tuhan tidak menghukum. Bisa jadi akan semacam itu kalau saya boleh membaca pikiran Tuhan. Tapi realitas ini terjadi dan faktanya memang seperti Profesor sampaikan tadi. Realitas itu nggak terjadi di antara mereka yang terhukum. Artinya mubahalah itu tidak bisa dijadikan alat atau wahana untuk yang Anda usulkan itu tadi, karena nyatanya. Tapi setidaknya begini, Prof, dia akan mengendalikan situasi kita terhadap dinamika konflik itu. Orang akan lebih pasrah gitu. Karena atas nama keyakinan kita terhadap iman kita, itu yang saya yakini masih memungkinkan ketimbang kemudian terjadi benturan yang implikasinya mungkin perdebatan atau debat tidak ada titik temu dan pada akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Pola-pola gerakannya juga relasi atau interaksi dengan pemerintah, dengan komunitas yang lain kira-kira seperti apa? Terima kasih atas respon yang telah diberikan terhadap potensial gerakan ke depan menyangkut civil society. Sebenarnya jika kita orientasikan pada realitas yang ada, sangat dimungkinkan ada dua model gerakan ya. Terhadap civil society yang memiliki kekuatan real di basis massa, dia akan cenderung menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah yang demikian signifikan. Namun demikian dari hasil kajian yang ada, potensial itu akan lebih signifikan jika punya kontek-kontek interrelasi atau kolaborasi dengan partai-partai politik. Itu yang pertama. Inilah cerita Dahlan Iskan ketika 3 bulan berada di Cina untuk operasi cangkok hati. Setiap hari sempat menikmati tayangan TV Muslim yang ditayangkan dari London. Sakit di RRC di kota Tianjin itu di rumah sakit itu TV-nya banyak channel, mungkin ada 40 channel. Ada satu channel TV Islam. Saya pikir setiap hari saya mengikuti, kok ini ada TV Islam ya. Oh ternyata dari London, ya ternyata TV Bapak itu. Baru belakangan saya tahu bahwa ini TV-nya Ahmadiyah. Ada satu channel TV Islam. Jadi sekarang Pak, kami ingin bantu Indonesia nih. Kami ingin BUMN Bapaknya tampil di seluruh dunia Pak. Gimana? Itu sama Pak Faisal. Bapak ya. Model yang kedua ini terjadi pada konteks komunitas Islam atau civil society pada komunitas Islam yang marginal atau secara potensial dia sedikit. Nah, realitas ini akan lebih tumbuh berkembang seperti saya hasilkan dalam konteks disertasi ini dengan menggunakan pendekatan budaya, menguatkan kultur di dalam interaksi organisasinya dan terhadap organisasi yang lain. Sehingga budaya sipil itu yang menguat itulah yang menjadikan eksis. Dan fakta yang sempat
dapati melalui disertasi ini, banyak sekali tekanan-tekanan yang muncul dari berbagai pihak terhadap Ahmadiyah ini. Dia respon dengan mekanisme yang benar melalui jalur hukum, dan saya nyaris tidak temukan sebuah respon yang cenderung menambah potensi yang menjadi makin menekan atau kemudian makin menjadikan dinamika konfliknya menguat. Sehingga apa yang terjadi sekarang, fenomenanya akan bergeser. Jemaah Ahmadiyah semakin tidak lagi ditekan oleh banyak komunitas Islam, tapi sisi lain sekarang Syiah, kalau fenomena yang lain mulailah digerakkan untuk dilihat. Kalau Syiah nanti memberikan respon yang potensialnya itu cenderung konfrontasi, saya melihat potensi itu akan semakin runcing. Tapi pada saat semakin akomodatif, mengambil jalur yang benar, dan kemudian mengambil respon-respon yang tepat di dalam membangun internal solidaritas dari organisasi itu, rupanya ini lebih menunjukkan realitas yang dari hari ke hari gambarannya cenderung menurun potensial konflik itu. Saya kira itu. Cita-cita besar atau ideologi besar gerakan Ahmadiyah itu sebetulnya apa? Cita-cita besarnya sebenarnya lebih pada bagaimana Ahmadiyah ini menjadi Islam yang diidamkan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku. Islam yang dalam bahasa Profesor Bambang Pranowo tadi adalah rahmatan lil alamin itu. Namun dengan keyakinannya itulah yang kemudian di sejumlah komunitas Islam atau yang saya sebut dengan Islam mainstream tadi tidak mudah diterima, karena adanya pandangan tentang kenabian terhadap Mirza, kemudian penyebutan terhadap Al-Maud, terhadap Mirza, ini yang kemudian menjadi constraint-nya. Jika kita melihat realitas yang ada di disertasi ini, dari 10 syarat baiat, 9 kira-kira kita semuanya pasti menyatakan setuju ya. Tapi pada poin yang terakhir yang terkait dengan Al-Maud, dan itulah yang bisa jadi menimbulkan pro kontra, dan menurut hemat saya itu adalah bagian dari perbedaan tafsir. Apakah ada cita-cita